Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semangat dalam mengikutinya dan setia dalam mengikuti renungan setiap hari. Saat ini kita mau memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk senantiasa menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, Kau layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu jadilah pelaku firman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya untuk mengatakan jadilah pelaku firman itu sangat mudah, namun dalam melakukannya sulit. Ya, mungkin dalam setiap hari Minggu kita mendengarkan firman Tuhan dari beberapa hamba Tuhan. Kita sering katakan amin, amin, saya akan melakukan, saya akan setia dan sungguh-sungguh. Namun terkadang itu hanya sesaat saja kita mau sungguh-sungguh mengucapkannya. Namun ketika kita sudah sampai di rumah, kita menghadapi banyak masalah, persoalan hidup, kesulitan atau segala macam atau godaan, terkadang firman yang sudah kita dengarkan itu kita lupa untuk menerapkannya, lupa melakukannya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti tema kita hari ini, jadilah pelaku firman. Kenapa saya mengambil ini? Karena saya melihat dari perikop ini, di mana dari ayat pertama sampai ayat 12, di mana dikatakan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus mengecam mereka? Ada apa perkara dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Apa masalah dalam diri mereka sehingga Tuhan mengecam mereka? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang pertama Yesus berkata, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Ayat kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Awalnya Yesus menyanjung mereka, dan kemudian di ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ada kata tetapi janganlah kamu turut perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka adalah penguasa firman Tuhan. Artinya mereka sangat mengerti pengajaran firman Tuhan. Mereka menguasai isi Alkitab ini. Mereka sangat pintar tentang Alkitab. Namun pada kenyataan hidup mereka hanya pintar menyampaikan saja. Mereka menyampaikan firman Tuhan kepada orang, kepada di bait Allah, kepada orang-orang. Tetapi dalam setiap kehidupan keseharian mereka tidak pernah menjadi pelaku firman. Mereka hanya pintar berkata, pintar menyampaikan, tetapi melakukannya mereka tidak pernah. Oleh karena itu Yesus mengecam dan mengingatkan kita, mengingatkan murid-muridnya, dan mengingatkan kita jemaat Agape Marina. Dikatakan, jangan kita mengikuti mereka. Karena apa? Karena mereka hanya menyampaikan tetapi mereka tidak melakukan. Sehingga membuat Yesus sangat kecewa dan sangat marah terhadap mereka. Mereka hanya pintar berkata dan tidak pintar untuk melakukannya. Tidak bisa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada gunanya kita pintar berbicara, tetapi dalam tindakan kita tidak pernah seirama, tidak pernah sejalan. Kita katakan, ayo kita saling mengasihi. Kita hanya bisa berbicara, tetapi tetangga kita pun kita musuhi. Ayo kita saling membagi, saling memberi, tapi kita pun tidak mau memberi. Kita mengajak orang tetapi kita tidak melakukannya. Itulah adalah hal yang sangat fatal. Dan orang bisa melihat kita dari buah kita, dari perbuatan kita. Jikalau kita berkata sesuai dengan sesuai dengan perbuatan kita, itu luar biasa. Kalau kita barangin, kita pintar berbicara dan kita melakukan, itu luar biasa. Itu sangat lebih besar dampaknya bagi orang lain. Atau mungkin kita tidak pintar berkata-kata, namun kita nampak dari hidup kita, nampak dari perbuatan kita, wah, walaupun dia tidak bisa pintar berbicara, tetapi perbuatannya, tindakan dia sesuai, tindakan dia sangat nyata, dan saya sangat terberkati. Nah, itu lebih penting, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, jadilah pelaku firman. Tidak cukup kita hanya menerima dan kemudian kita membiarkan saja, tapi kita menerima, melakukan, maka dia akan berbuah. Itulah yang penting kita tanamkan dalam diri kita. Mari kita menabur benih itu di tanah yang subur, sehingga dia akan bertumbuh dan menghasilkan buah, dan orang bisa menikmatinya. Dan inilah firman Tuhan yang mau Tuhan ajarkan bagi kita semua. Jangan kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan karena mereka hanya bisa berkata tetapi tidak melakukan. Namun hari ini Tuhan mau ajarkan kita menjadi pendengar dan pelaku firman. Mari kita bukan sekedar berkata, tapi juga kita melakukan. Maka orang lain akan melihat. Ketika kita sudah melakukan dan ketika kita bicara kepada orang lain tidak akan bisa memarahi kita. Artinya orang lain tidak bisa menghalangi kita atau melawan kita. Karena apa? Kita sudah melakukannya. Jadi ketika kita menasihati orang, kamu jangan seperti ini, kamu harus saling memberi. Kita hanya menasihati tapi kita belum melakukan. Orang lain lihat, kamu aja belum melakukan, kenapa kamu menasihati saya? Nah, jikalau kita sudah melakukan, berkata dan bertindak, itu sejalan,
maka orang lain, iya dia juga seperti itu. Walaupun awalnya dia berat, tapi dia akan memikirkan kembali, merenungkan kembali, maka dia akan lakukan. Puji Tuhan, jemaat diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Firman-Mu sungguh luar biasa mengajarkan kami supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan saja hanya berkata dan mendengar, tetapi kami berkata, mendengar dan melakukan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami dan kami akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar